Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan perlindungannya. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa melakukan perkuliahan kembali walaupun masih secara daring. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai moda transportasi darat, air, dan udara. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan dari perkuliahan ini adalah diharapkan mahasiswa nanti mampu mengetahui dan memahami tentang sistem jaringan jalan, mengetahui tentang sistem jaringan pada moda transportasi darat, air, dan bandara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem jaringan transportasi darat, yaitu jalan dan jalan rel, moda transportasi air, yaitu sungai, danau, kanal, penyeberangan, dan transportasi laut, serta yang ketiga adalah moda transportasi udara, yaitu perkembangan transportasi udara, jaringan transportasi udara. Nah, nanti kita akan mempelajari mengenai materi-materi tersebut dan diharapkan kita bisa mengetahui tentang moda-moda transportasi tersebut. Baik, mari kita mulai. Tapi sebelum kita akan memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, menginjak materi yang pertama yaitu sistem jaringan transportasi darat. Nah, di transportasi darat ini ada dua macam jaringan jalan, yaitu jaringan jalan dan jaringan jalan rel. Nah, berdasarkan hierarki dan fungsinya, sistem jaringan moda ini dapat dibagi sebagai berikut. Untuk jaringan transportasi jalan, kita bisa melihatnya sebagai jalan arteri primer, kolektor primer, lokal primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal sekunder. Kemudian untuk jaringan transportasi jalan rel, bisa kita lihat sebagai jaringan antar kota lintas utama, antar kota lintas cabang, perkotaan lintas utama, dan perkotaan lintas cabang. Nah, berdasarkan karakteristik pelayanannya, susunan jaringan transportasi darat secara umum terdiri dari jaringan transportasi antar kota dan jaringan transportasi perkotaan. Jaringan transportasi antar kota menghubungkan antara satu kota dengan kota yang lainnya, dan jaringan transportasi perkotaan menghubungkan antara daerah-daerah dalam satu kota. Jaringan transportasi darat, sebagaimana disebutkan di atas, terbentuk atas moda-moda dengan uraian sebagai berikut. Jaringan prasarana jalan meliputi simpul berupa terminal penumpang maupun terminal barang, serta ruas lalu lintas berupa jalan, jembatan, penyeberangan sebagai yang berfungsi sebagai jembatan. Nah, di sini simpul-simpul ini perlu kita ketahui dan sudah kita pelajari sebelumnya ya di bab sarana dan prasarana transportasi. Nah, simpul-simpul terminal, simpul terminal barang, penumpang. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu sistem transportasi darat. Yang kedua adalah sistem prasarana jalan yang berfungsi sebagai fasilitas naik turunnya penumpang. Misalnya halte, pengaturan operasi kereta api, misalnya stasiun, dan perpindahan antar moda, serta ruang lalu lintas berupa jalan rel dan dalam jaringan jalur kereta api. Moda jalan mempunyai karakteristik yang unik, yaitu door-to-door service. Nah, namun demikian, memiliki kelemahan, yaitu jarak tempuh yang relatif pendek dan kemungkinan terjadi kecelakaan di lalu lintas lebih besar, terlebih di kota-kota besar. Pengembangan moda jalan perlu dikembangkan dengan perencanaan jalan yang baik,
yang memperhatikan karakteristik arus lalu lintas, kapasitas jalan, pengaturan lalu lintas, dan pengendalian lalu lintas, fasilitas jalan, serta keselamatan jalan raya. Jadi dalam kita mengembangkan moda jalan, kita harus memperhatikan kapasitas yang akan kita rencanakan, arus lalu lintas yang melewati daerah tersebut, baik itu volume, kecepatan, maupun kepadatannya, kemudian fasilitas jalan dan juga keselamatan jalan. Jadi penempatan marka, rambu lalu lintas, traffic light itu perlu diperhatikan. Perencanaan jalan. Nah, perencanaan jalan di sini meliputi inventarisasi jalan, studi lalu lintas, studi biaya dan manfaat, evaluasi proyek-proyek jalan. Nah, inventarisasi jalan meliputi survei yang melihat apa saja yang ada dalam jalan tersebut, misalnya berapa lebar jalannya, berapa lajur, ada jalur lambat atau tidak, bagaimana mediannya dan lain sebagainya. Kemudian studi lalu lintas meliputi studi volume lalu lintas, kecepatan dan lain sebagainya. Kemudian studi biaya dan manfaat meliputi ekonomi transportasi, misalnya berapa biaya yang dikeluarkan untuk suatu perjalanan. Kemudian evaluasi proyek-proyek jalan bisa bermacam-macam juga, misalnya evaluasi penggunaan angkutan umum, evaluasi kapasitas jalan, dan masih banyak lagi ya. Jadi perencanaan jalan di sini sangat luas cakupannya. Kemudian di urutan proyek jalan di sini meliputi biasanya pertama kali adalah sebelum feasibility study atau studi kelayakan jalan ada pre-feasibility study atau pra-studi kelayakan jalan. Tapi tidak semuanya ada pra-feasibility study, kadang langsung feasibility study. Kemudian setelah feasibility study, setelah perencanaan studi kajian kelayakan jalan itu dinyatakan layak, maka dilakukan desain awal atau perencanaan awal yang menghasilkan suatu detail engineering design atau DED. Nah, di sini dalam melakukan perencanaan jalan, kita harus mengetahui peraturan lalu lintas yang dijadikan sebagai parameter dan landasan dalam perencanaan jalan, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2004. Nah, di sini juga perlu diperhatikan mengenai keselamatan jalan, meliputi kendaraan, jalan pengemudi, pejalan kaki. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan analisis mengenai daerah rawan kecelakaan. Banyak metode yang digunakan, misalnya dengan accident frequency dan lain sebagainya. Nah, keselamatan jalan ini juga perlu menjadi mutlak karena misalnya kita dalam mendesain suatu jalan, ini kalau misalnya jalannya dibikin jalan lurus terus ya, ini malah justru berbahaya karena menimbulkan aspek jenuh, bisa pengemudinya mengantuk dan lain sebagainya. Dan juga ketika kita melakukan perencanaan jalan, ketika ada jalan yang berkelok, misalnya tikungan, kemudian kita lalai menempatkan rambu atau marka, bisa jadi terjadi suatu ketika kita akan menyalipkan sudut pandang atau jarak pandang amannya kan kita sudah dibatasi oleh suatu marka tertentu. Nanti kalau misalnya jarak pandangnya itu tidak diperhatikan ketika akan menyalip, maka kita tidak bisa melihat kendaraan di depan kita. Nah, itu bisa menimbulkan kecelakaan. Ini sangat berbahaya. Jadi dari sisi perencanaan jalan harus memperhatikan sisi keselamatan jalan tersebut, jarak pandang, marka, rambu, dan lain sebagainya, batas kecepatan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan jalan. Nah, jika kita keselamatan jalan ini juga menjadi suatu hal yang sangat luas sekali ya untuk dibahas di sektor transportasi. Kemudian kita beranjak ke moda transportasi air. Moda transportasi air ini berhubungan dengan jaringan jalan air yaitu sungai, danau, kanal, samudra dan lainnya. Kemudian untuk angkutan jalan air di pedalaman,
Di sini juga perlu diketahui karakteristik tipikal dari kapal dan angkutan jalan air di pedalaman. Pada jalan air di pedalaman, kapasitas air terbatas karena kedalaman air yang dangkal. Ini perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya kita kebetulan memang di daerah kita adalah daerah yang didominasi oleh moda transportasi darat ya, kecuali kalau ada di Kalimantan gitu ya, memang banyak sungai-sungai besar sehingga jaringan jalan air sangat berperan penting juga. Jadi memang kajian-kajian tentang moda transportasi air di Magelang masih sangat terbatas. Kapal yang mengalami hambatan ketika bergerak melalui medium air tergantung pada kecepatan kapal dan batasan dikenakan oleh profil basah dari jalan itu. Nah, jenis kapal di jalan air pedalaman di sini ada dua macam, yaitu kapal tanpa mesin, yaitu misalnya tongkang, pushback, dan juga kapal dengan mesin, yaitu tugas, kapal mesin, vessel dorong, dan lain sebagainya. Nah, untuk angkutan sungai di sini dapat digunakan sebagai angkutan barang dan orang ya. Sungai juga sangat bervariasi. Dalam bidang dimensi ada sungai yang besar sekali, ada jalan sungai yang kecil. Ada kualitasnya, ya kecepatannya maupun transport sedimennya juga bermacam-macam. Dari asal sungai sampai akhir laut, itu kita dapat mengidentifikasi dalam 3 seksi, yaitu seksi hulu, tengah, dan hilir. Di depan mulut sungai, di mana sungai bertemu dengan laut, di sini sering terjadi timbunan sedimen yang dikenal sebagai delta. Di bagian hilir, rasio sedimen dan debit sangat besar, volume air tinggi dan debit sedimen rendah. Nah, kanal adalah sebuah jalan air di pedalaman yang dibuat manusia untuk membuat bagian prasarana jalan air di pedalaman yang ada. Jadi kanal di sini adalah jalan air yang dibuatnya. Jadi kalau di Indonesia sepertinya kok ada kanal tidak ya? Kalau tidak salah kok saya belum pernah mendengar. Tapi kalau di Eropa di sini ada kanal-kanal yang terkenal itu ya. Panama Kanal seperti itu ya, itu dibuat dengan sangat canggih sekali jalan air itu untuk membuat suatu koneksi ya. Kemudian di sini ada angkutan sungai dan dana, contohnya adalah pelabuhan Sungai di Mentaya, Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Nah, gambar dapat dilihat di buku. Nah, kebetulan kalian belum belum ada buku ya. Nanti bisa mencari sendiri mungkin di Shopee, di Tokopedia mungkin ya. Bukunya adalah kalau ini untuk pembahasan ini adalah dari Budi Hartanto Susilo, Dasar-dasar Rekayasa Transportasi, penerbit Universitas Trisakti Jakarta. Nah, kemudian untuk moda transportasi laut di sini ada terdiri dari macam-macam pelabuhan, yaitu pelabuhan alam, semi alami, buatan, perlindungan, militer, dan komersial. Jenis pelayaran, ada pelayaran antar pantai, antar pulau, dan antar samudra. Nah, di sini sebenarnya pelajaran-pelajaran yang ada di moda transportasi laut seperti pelabuhan, bangunan pantai, perencanaan jalan air, ini ada di mata kuliah pelabuhan pantai juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahasnya akan sangat banyak sekali. Nah, di sini dalam melakukan proyek transportasi air ada beberapa pertimbangan lingkungan, yaitu menentukan kondisi yang ada, memperkirakan pengaruh di masa datang, untung ruginya, kemudian sumber daya yang adanya bagaimana, kemudian aspek lingkungan yang harus kita perhatikan. Nah, untuk jaringan transportasi laut itu merupakan rute-rute pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain yang digambarkan sebagai simpulan-simpulan besarnya sesuai dengan fungsi pelabuhan tersebut, antara lain pelabuhan utama primer, pelabuhan utama sekunder, tersier, pengumpul nasional, dan pengumpan lokal. Nah, saya kira pertemuan kita sampai di sini.
Untuk moda transportasi sampai moda transportasi laut ya. Sebentar, saya akan tambahkan di sini moda transportasi udara sekalian. Di sini untuk moda transportasi udara di sini dipengaruhi oleh 7 faktor, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan bisnis, pariwisata, pendapatan penduduk, kemudian meningkatkan pendidikan, waktu rekreasi, kemudian kebutuhan perjalanan jarak jauh yang cepat untuk menurunkan tarif biaya perjalanan. Dan komponen transportasi udara di sini adalah aktivitas bandara, tipe bandara, dan karakteristik pesawat. Untuk perencanaan bandara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah organisasi dan keuangannya yang di sini dikelola oleh Angkasa Pura, kemudian merumuskan kebijaksanaan, mengembangkan desain studi, inventarisasi, perkiraan kebutuhan, menentukan kebutuhan fasilitas umum, mengembangkan sistem alternatif, mengevaluasi dan memilih alternatif, dan perencanaan penerapan. Untuk jaringan transportasi udara, di sini ada bandar udara pusat penyebaran primer, penyebaran sekunder, penyebaran tersier, dan bukan pusat penyebaran. Nah, sekian perkuliahan kita secara daring pada kesempatan kali ini. Kita telah menyelesaikan materi mengenai moda transportasi. Di sini yang kita bahas adalah moda transportasi jaringan darat yang terdiri dari jalan dan jalan rel, jalan raya dan jalan rel. Kemudian moda transportasi air, sungai, danau, dan kanal. Kemudian transportasi udara, ya, yaitu bandara yang terdiri dari aktivitasnya, tipe bandaranya, dan karakteristik pesawatnya. Nah, semoga kita dapat memahami dan mengerti, ada tambahan pengetahuan juga mengenai moda transportasi tersebut. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.